Presiden Joko Widodo memaklumi apabila ada yang menyebutnya dengan perkataan yang tidak pantas. Ia juga tidak mempermasalahkan apabila diejek atau dijelek-jelekan. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam sambutannya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD 2023 di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2023. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan media sosial membuat apresiasi dari rakyat apapun bisa sampai kepadanya. Mulai dari masalah rakyat di pinggir hingga kemarahan bahkan ejekan dan makian kepadanya mudah ditujukan kepadanya. Lalu dalam sambutannya Jokowi menyampaikan ejek-ejekan yang ditujukan kepada dirinya. Misalnya ada yang menyebut bodoh, pelongo-pelongo hingga seperti Firaun. Ia mengaku menerimanya dengan ikhlas dan memakluminya. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini disambut tepuk tangan yang meriah. Melanjutkan sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sedih melihat budaya santun dan budi pekerti luhur mulai menghilang. Kebebasan demokrasi digunakan untuk melampiaskan fitnah. Polusi budaya melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan polusi budaya tersebut kemudian membangunkan nurani bangsa, menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat, sehingga membuat masyarakat melangkah menuju Indonesia maju dan Indonesia emas 2045. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo juga menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, dirinya tidak berwenang untuk menentukan capres dan cawapres. Joko Widodo juga menyinggung istilah Pak Lurah yang belakangan santer didengar. Ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab belum ada arahan dari Pak Lurah. Joko Widodo sempat berpikir siapa sosok dari Pak Lurah tersebut. Belakangan ia mengetahui yang dimaksud Pak Lurah ternyata adalah dirinya sendiri. Joko Widodo sadar bahwa sebutan Pak Lurah merupakan sebuah kode, namun Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah. Ia menyadari sebagai seorang presiden dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi. Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan dan bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.